Sudah Pak, sepakat ya Pak? Pak RT, Pak Agus, Pak Ambas ya semuanya? Pak Joko, Pak Umar, Pak Muhtar, ibu-ibu semuanya sepakat ya? Kalau kita datang ke majelis taklim dimanapun jangan harusnya berperan engkau dimanapun kau berada dan jangan menjadi orang yang baper. Insya Allah Bu, kalau begitu nggak akan pernah kecewa. Ibu istiqomah deh, coba deh. Ini kan yang datang ngaji, entar enggak, terus entar datang, entar tentu sekali. Belum udah datang. Kesentil dikit hatinya selesai udah ngajinya. Ya. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mengingatkan terutama kepada diri saya, umumnya kepada kita semua, bahwa agama itu adalah nasihat. Betul Pak ya? Kata Nabi, ad-dinun nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Jadi kita beragama, Pak Agus, itu hidup dalam ruangan penuh dengan nasihat. Jadi apapun aktivitasnya, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, itu jadi nasihat buat kita. Terlebih-lebih ketika kita hadir di majlis taklim, inilah adalah majlis nasihat. Maka ketika ibu duduk ya, berhadapan dengan saya, berhadapan dengan kita semua, kita sama-sama sedang mengambil nasihat untuk diri kita. Maka pesan saya, tolong dicatat. Silakan Ibu. Maka pesan saya Pak, berkenaan dengan nasihat, nasihat itu sama dengan obat. Obat itu sifatnya ada yang manis, ada yang pahit. Jadi ketika ibu berobat kemudian ibu mendapatkan obat dari dokter, jangan pilih-pilih. Kalau memang dikasih obat yang manis, minum, yang pahit diminum, jangan ada yang manis. Kalau kita sudah melanggar nasihat dokter, insya Allah ikhtiar kita tidak akan pernah berhasil. Begitu pula dengan nasihat Bu. Nasihat itu ada yang manis, ada yang pahit, jangan cuma diambil manisnya. Giliran yang pahit kita nggak diambil. Bahkan ada, mohon maaf, yang baperan. Kalau ngaji jangan baperan. Karena di sini kita sama-sama saling menasihati. Kok ada satu kalimat yang menyentuh hati kita, itu obat. Bersyukur masih ada yang mengingatkan. Celaka kalau kita berbuat kemudian kita mendapati kesalahan pada diri kita, tidak ada satupun yang datang menasihati kita hidup dalam kondisi yang celaka itu. Jadi saya pesan sekali lagi, kalau kita hadir di majlis taklim manapun, jangan baper. Apapun yang didapat di pengajian diambil, jangan kemudian ini nasihat kok nyakitin banget, besok nggak datang lagi. Ada nggak Bu yang ngaji begitu? Ada. Yang nyender tempo. Datang lagi. Jadi seminggu datang sekali, udah nggak datang. Dari sendiri. Banyak yang ini masih nggak ada. Sudah banyak Pak? Sudah jelas? Bu, sudah jelas Bu? Insya Allah. Cukup ya, kalau kita lihat cukup di sini. Sudah jelas, ngapain saya jelasin lagi? Sekali lagi ya Bu? Sudah? Jadi sekali lagi, jangan baperan kalau ngaji. Dimanapun
dimanapun Bapak Ibu datang hadir ngaji, siapapun yang menyampaikan, jangan pernah merasa sakit hati kalau kalimat yang disampaikan itu mengena di hati. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sudah menerima obatnya. Tinggal bersabar dan berusaha merubah diri. Jangan kemudian besok nggak datang bikin status, jelek-jelekin ustadznya, apaan ngaji nyindir terus. Ngaji itu bukan nyindir Pak. Ngaji itu qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak meskipun pahit rasanya. Jadi kalau ketika ada yang menyampaikan ibu terasa pahit, ini kalimatnya titik banget di hati kita, itu namanya hak dan perlu disampaikan. Jadi nggak boleh dai atau ustadz itu memilih-milih, nanti jamaahnya sakit hati, besok nggak datang, akhirnya bubar. Saya tidak akan pernah merasakan seperti itu. Jadi kalau memang itu hak, sampaikan. Wajib sebagai mubalik menyampaikan yang hak, dan wajib bagi ibu sebagai mustami untuk mendengar dan mengambil apa yang disampaikan. Ada makalah bahasa Arab begini Pak, undur maqalah wala tandur man qala. Undur maqalah, lihat apa yang dikatakan. Wala tandur man qala, jangan kau lihat siapa yang mengatakan. Kalau memang kalimat yang disampaikan itu baik, ambil. Kalau tidak, buang. Jangan hanya karena yang menyampaikan ibu benci sama orang itu, dengki sama orang itu, apa yang disampaikan pokoknya jelek aja. Padahal yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Maka posisi seperti ini sudah sangat besar. Atau meskipun telur ayam itu keluar dari mana Pak? Telur ayam keluar dari mana? Dari mulut? Dari pantat. Telur ayam keluar dari pantat ayam. Ibu jangan lihat pantatnya, kalau lihat pantatnya geli, nggak mau makan, ngapain ya? Tempat keluarnya kotoran, tapi yang keluar dari pantat ayam itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Kita makan nggak Pak? Kita makan nggak Bu? Jangan langsung dimakan, direbus dulu. Ngeri juga ini. Kalau keluar dari pantat ayam dimakan nggak? Dimakan. Rebus dulu. Mau dijaga Nah, kalau melihat pantat ayamnya mah geli Pak, tapi bukan yang ayam yang kita lihat, tapi apa yang keluar dari ayam tersebut. Sama ibu mah kalau ngeliatin saya bosen, dia jualan di mana ketemu, di gerangan ketemu, ya kan Bu? Di mana-mana ketemu dengan saya bosen, tapi jangan melihat sayanya, lihat apa yang keluar dari lisan saya. Kalau itu adalah yang baik, ambil. Maka sekali lagi ngaji jangan baperan. Harusnya gimana Bu? Biasa-biasa aja. Ya? Biasa-biasa aja. Bebek aja. Iya. Bu, Biasa aja. harusnya berperan jangan baperan. Oh iya. Berperan jangan baperan. Berperan dalam kebaikan, apa yang bisa kita mampu kerjakan dalam rangka menegakkan kebaikan, lakukan. Berperanlah kau di situ. Berperanlah ibu di majlis taklim, peran kita di majlis taklim sebagai apa? Sebagai penyampai, sebagai mubalik, nggak bisa. Udah sebagai musyami, pendengar yang baik, apa yang ada ambil. Ini masing-masing kita punya peran. Maka kalau kita merasa diri kita punya peran, dimanapun dalam kondisi apapun, kita tidak akan mampu untuk lagi melakukan baperan. Nggak baper lagi. Kenapa? Karena kita punya peran masing-masing. Biarin aja orang. Ibu, saya mau maaf batin ya Bu. Pak, ini Bu RT udah datang. Iya, betul. Saya udah janjian Bu RT, kalau Bu RT datang saya pulang. Bu, ini Bu. Sudah Bu RT? Ya, pulang. Sudah Bu? Sudah ya Pak? Sepakat ya Pak? Pak RT, Pak Agus, Pak Abbas ya semuanya? Pak Joko, Pak Umar, Pak Muhtar, ibu-ibu semuanya sepakat ya?
Kalau kita datang ke majelis taklim dimanapun jangan harusnya berperanlah kau dimanapun kau berada dan jangan menjadi orang yang baper. Insya Allah Bu, kalau begitu nggak akan pernah kecewa. Ibu istiqomah deh, coba deh. Ini kan yang datang ngaji, entar enggak, terus entar datang, entar Tentu sekali. Belum datang. Kesentil dikit nantinya selesai udah ngajinya. Ya, jelas Pak? Jelas Bu? Ya, mohon sama Allah. Gimana biar kalaparan Bu? Gimana biar kalaparan? Lakukan apapun dengan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya setiap taklim kan kita niat supaya apa Bu? Supaya istiqomah, supaya kuat pendirian kita, jangan terpengaruh oleh siapapun. Dan ingat, hadirnya kita di sini adalah untuk menuntut ilmu dan ambil nasihat. Ya, sama-sama kita perbarui niat kita, sama-sama Bu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma fi'ilai kalimatillah. Yang masih belum paham, saya terjemahkan. Nawaitu ta'alluma, aku niat menuntut ilmu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah.